Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Clarissa Afif Nusaibah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini kita akan belajar bersama mengenai generalisasi, permutasi, dan kombinasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang permutasi dengan pengulangan. Dan langsung saja untuk definisi permutasi dengan pengulangan yaitu merupakan permutasi yang memperbolehkan objek yang sama muncul lebih dari satu kali. Untuk teoremanya yaitu jika n, r anggota bilangan bulat positif dan r lebih kecil daripada n dan permutasi r dari unsur permutasi R dari n unsur dinyatakan banyaknya permutasi R dari himpunan S yang mempunyai n elemen berbeda jika pengulangan diperbolehkan adalah permutasi R dari n unsur sama dengan n pangkat R. Untuk buktinya, dalam permutasi R pada himpunan dengan n objek, karena pengulangan diperbolehkan, maka ada n cara untuk memilih elemen pada masing-masing posisi dalam permutasi R. Nah, sehingga berdasarkan aturan perkalian akan menghasilkan permutasi R dari n unsur sama dengan n dikali n dikali n dikali hingga n sebanyak R kali sama dengan n pangkat R. Di sini ada satu contoh soal, yaitu banyaknya permutasi dari kata-kata adalah. Langsung saja kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Diketahui n-nya tadi ada kata-kata. Kata itu terdapat 5 huruf atau 5 abjad ya. Kemudian n1 itu terdapat huruf K. Pada kata-kata itu terdapat 2 huruf K, dan N2-nya A terdapat 2 huruf A, dan N3-nya itu T terdapat 1 kata. 1 huruf. Kemudian kita langsung masukkan rumusnya. N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dan dikali N3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Kemudian kita masukkan ya angkanya seperti yang ada di sini. Kemudian menghasilkan jumlah sebanyak 30 cara. Jadi banyaknya permutasi dari kata-kata adalah sebanyak 30 cara. Selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi dengan pengulangan. Untuk definisi dari kombinasi dengan pengulangan merupakan banyaknya cara mengambil R objek dari n jenis objek yang berbeda yang memperbolehkan setiap jenis objek diambil hingga R kali. Di sini ada teoremanya. Jika n, R anggota bilangan positif dan dengan n menyatakan banyaknya anggota himpunan S yang memuat R unsur di mana pengulangan diperbolehkan, maka banyaknya seleksi R unsur tak terurut dari n adalah kombinasi n ditambah R dikurangi 1 R sama dengan C dalam kurung N ditambah R dikurangi 1 N kurangi 1 dan menghasilkan N ditambah R dikurangi 1 faktorial per N dikurangi 1 faktorial dikali R faktorial. Untuk buktinya, misalkan N sama dengan N1, N2 hingga NT, kita asumsikan bahwa terdapat N ditambah R dikurangi 1 slot yang akan diisi oleh N ditambah R dikurangi 1 simbol yang terdiri dari N simbol, 0, dan R min 1 simbol. Nah, untuk penempatan simbol-simbol pada slot tertentu merupakan representasi dari proses seleksi. Bilangan N1 dari
simbol 0 hingga simbol N yang pertama tadi mempresentasikan seleksi dari N1 dikali 1. Nah, bilangan N2 dari simbol 0 dari simbol N yang pertama hingga simbol N yang kedua merepresentasikan seleksi dari N2 dikali 2. Dan seterusnya sampai seleksi dari NR dikali R. Karena terdapat kombinasi R unsur dari N plus R min 1 unsur. Cara untuk menentukan posisi simbol, maka juga terdapat kombinasi R unsur dari N ditambah R dikurangi 1 N dikurangi 1 seleksi. Hal ini juga sama dengan kombinasi N unsur dari N ditambah R min 1 R 1 unsur. Cara untuk menentukan posisi simbol 0. Nah, sehingga terdapat kombinasi unsur dari N ditambah R min 1 unsur sama dengan kombinasi R unsur dari N ditambah R min 1 N min 1 seleksi R unsur tak terurut dari S di mana pengulangan diperbolehkan. Selanjutnya, untuk memperjelas dari teorema tadi, kita akan membahas tentang contoh soal dari kombinasi dengan pengulangan. Di sini terdapat satu soal ya. Langsung saja kita baca bersama-sama. Pada persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 12, dengan X adalah bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan 0. Berapa banyak kemungkinan solusinya? Langsung saja kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Kita misalkan ada 12 buah bola dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. Nah, dalam hal ini N sama dengan 4 dan R sama dengan 2. Maka cara penyusunannya sama dengan mempartisi ke 12 bola itu ke dalam setiap kotak. Misal, kotak 1 kita isi 3 buah bola. Kemudian kotak 2 kita isi 5 buah bola. Kotak 3 kita isi 2 buah bola dan kotak 4 kita isi 2 buah bola. Sehingga X1 ditambah X2 ditambah X3 dan ditambah X4 sama dengan 12. Nah, banyak cara menyusun C4 ditambah 12 dikurangi 1. 12 itu sama dengan sebanyak 455. Maka terdapat 455 kemungkinan solusi dari persamaan di atas. Poin selanjutnya kita akan belajar tentang permutasi dengan objek yang dapat dibedakan. Untuk definisi dari permutasi dengan objek yang dapat dibedakan yaitu permutasi R yang dimana memiliki objek yang sama akan tetapi dapat dibedakan. Untuk teoremanya, jika NR anggota bilangan bulat positif, dengan N menyatakan banyaknya anggota himpunan S yang memuat T unsur yang masing-masing muncul N1, N2 hingga N T unsur kali N1 ditambah N2 hingga NT, maka banyaknya permutasi N beberapa unsur yang sama tersebut adalah permutasi N1, N2 hingga NT sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial hingga NT faktorial. Untuk buktinya, untuk menempatkan posisi N1 unsur yang sama untuk jenis 1 pada N posisi yang tersedia dapat dilakukan dengan kombinasi N1 unsur cara. Setelah N1 unsur ditempatkan, maka terdapat N kurangi N1 posisi yang tersedia, sehingga untuk menempatkan posisi N2 unsur yang sama untuk jenis 2 pada N kurangi N1 posisi yang tersedia dapat dilakukan dengan kombinasi N1
kombinasi N1 unsur dari N dikurangi N1 cara, demikian seterusnya sampai pada NT unsur yang sama untuk jenis T yang bisa dilakukan dengan kombinasi N kurangi N1 dikurangi N2 sehingga NT sama dengan 1 NT cara dengan menggunakan prinsip perkalian dapat diperoleh kombinasi N1 unsur dari N dikali kombinasi N2 unsur dari N dikurangi N1 unsur dikali sampai dengan kombinasi NT unsur dari N kurangi N1 N2 sampai dengan NT sama dengan 1. Hasil dari berikut menghasilkan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, hingga NT faktorial. Untuk contoh soalnya yaitu berapa banyak susunan huruf berbeda bisa disusun dari kata sukses. SUCCESS. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Sukses itu memiliki 3 huruf S, kemudian ada 2 huruf C dan 1 huruf U dan 1 huruf E. Kita lanjutkan. Langsung saja ya, untuk perhitungan penyusunan ulang huruf pada kata sukses itu terdapat 3 huruf S dapat diletakkan di antara 7 posisi yang berarti dapat dilakukan dengan kombinasi dari 7 dipilih 3 cara atau dipilih 3 huruf cara. Nah, kemudian selanjutnya untuk 2 huruf C dapat di antara 4 posisi, yaitu sisa posisi setelah ditempati 3 huruf S yang berarti dapat dilakukan dengan kombinasi 4 huruf itu yang diambil 2 huruf cara. Nah, 1 huruf U dapat diletakkan di antara 2 posisi. Sisa posisi setelah ditempati 3 huruf tadi, di 3 huruf yaitu S dan 2 huruf C itu yang berarti dapat dilakukan dengan C 2,1 cara. Sedangkan 1 huruf E hanya dapat diletakkan pada 1 posisi, yaitu sisa posisi setelah ditempati 3 huruf S tadi. Kemudian ada 2 huruf C dan 1 huruf U yang berarti dapat dilakukan dengan C 1,1 cara saja. Karena sudah habis ya tadi ya. Selanjutnya kita akan melakukan tahap akhir, yaitu berdasarkan aturan perkalian banyak susunan huruf lain yang berbeda bisa dibuat adalah kita susun jadi satu dan akan menghasilkan sebanyak 420 cara, atau jika menggunakan rumus di atas bisa dihitung dengan cepat, yaitu N sama dengan 7, yaitu semua hurufnya ya, dan N1 tadi kan 3 huruf S ya, N2 itu ada 2 huruf C, N3 ada 1 huruf U, dan N4 ada 1 huruf E, sehingga banyak caranya sama dengan yaitu 7 permutasi per 3 permutasi dikali 2 permutasi dikali 1 permutasi dikali 1 permutasi, itu menghasilkan 420 cara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya teman-teman.